Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas aplikasi biofarming terhadap ternak dan budidaya ikan. Teman-teman semua, sebagaimana kita ketahui bahwa biofarming ini adalah pupuk organik hayati yang di dalamnya sudah sangat lengkap sekali, ada 13 unsur kebutuhan yang dibutuhkan baik itu untuk tanaman ya khususnya ya, dan tentunya juga bisa diaplikasikan untuk ternak dan budidaya ikan. Yang pertama yang harus kita pahamkan terlebih dahulu, biofarming ini Anda larutkan ke dalam 1 liter air. Nah, bagaimana cara pelarutannya? Anda buka biofarming tersebut, kemudian Anda ambil. Nah, kemasan ini kita samakan persepsinya yaitu 1 tub. 1 tub ini kita larutkan ke dalam 1 liter air. Maka 1 liter itu dijadikan sebagai biang. 1 liter air itu sama dengan 1000 mili atau sama dengan 1000 cc. Nah, bagaimana cara aplikasi penggunaannya? Yang pertama kita bicara untuk peternakan terlebih dahulu. Nah, untuk peternakan maka dosis yang akan kita gunakan adalah untuk di air minum dan pakan. Saya ambil contoh misalkan peternakan ayam, baik itu ayam petelur maupun ayam pedaging atau sejenis unggas lainnya, baik itu bebek ya, baik itu entok ya, atau burung puyuh dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Ada 2. Yang pertama aplikasi terhadap minumnya dan yang kedua aplikasi terhadap pakan. Nah, teman-teman semua, aplikasi terhadap minumnya, maka kita gunakan ukurannya per liter. Nah, bagaimana cara pengukuran per liter? Anda bisa gunakan per 1 liter air itu diberi biang biofarming sebanyak 5-10 cc atau 5-10 mili. Nah, kalau tidak ada ukurannya, maka gunakan saja ini tutupnya. Ya. Nah, berarti 1 liter air itu Anda bisa gunakan 1 tutup daripada biofarming ini atau daripada tempatnya ya, ini biofarming ini. Jadi cukup untuk per liter 1 ini saja. Nah, untuk minum itu bisa sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Ya, ini Anda bisa gunakan ya untuk dosis minumnya. Nah, yang kedua tentunya untuk pakan. Nah, untuk pakan ini pakannya disemprot. Bagaimana penggunaan biofarming ini? Dosisnya kita samakan. Per liter itu 5-10 mili atau 5-10 cc atau 1 tutupnya ini saja. Anda semprotkan ya. Kemudian Anda diamkan dulu sebentar, keringkan ya, kurang lebih sekitar mungkin antara 1 jaman lah seperti itu ya, sehingga tujuannya tidak ada lain supaya biofarming ini bisa menyerap terhadap makanan itu sendiri. Kemudian Anda berikan. Nah, contoh lain misalkan di ternak sapi dan lain sebagainya, dosis penggunaannya kita samakan saja biar semua lebih mudah. Nah, kemudian bagaimana terhadap budidaya ikan? Nah, teman-teman semua, kalau budidaya ikan ini kita tergantung daripada medianya. Ada media tanah, ada media semen, ada media terpal. Kalau seperti kayak lele itu ada juga media yang namanya ember. Ya, nah, kita ambil contoh yang paling gampang, misalkan untuk media tanah. Ada aplikasi yang harus teman-teman pahamkan. Yang pertama adalah kami bicaranya pra, artinya sebelum. Ya. Yang pertama adalah ketika tanah dalam keadaan kondisi yang berair atau
bercak seperti itu, nah, atau becek yang biasa kita sebut itu, maka pastikan biang biofarming itu pola ukurnya adalah 40 mili atau 40 cc itu per 5 liter air. Nah, jadi Anda encerkan ya biang biofarming itu ya ke dalam kurang lebih sekitar 300 liter ya. 300 liter atau 350 liter ya. Jadi lebih mudah kalau memang Anda menggunakan alat sprayer ya, silakan saja. Kalau alat sprayernya katakanlah mungkin 20 liter ya, Anda bisa gunakan itu beberapa kali untuk melakukan penyemprotan lahannya. Yang penting kurang lebih sekitar hampir 4 tub ya untuk luas lahan tambak itu ya, Anda gunakan untuk melakukan penyemprotan seperti itu. Yang penting rata. Tujuannya tidak ada lain agar bakteri baik kita ini atau mikroorganisme ini benar-benar bisa melakukan penguraian residu yang ada di dalam tanah tersebut sehingga dijadikan sebagai mikoplankton daripada makanan ikan itu sendiri. Nah, Anda lakukan saja. Kemudian Anda diamkan kurang lebih selama 14 hari, kemudian baru diisi dengan air ya. Nah, diisi dengan air sebagaimana Anda biasa lakukan, kemudian selang 1 minggu baru kemudian Anda masukkan yang namanya benih ikan ya atau mungkin benih udang dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan perawatan selanjutnya? Selama menjelang dari mulai Anda tanam sampai panen, Anda bisa melakukan sampai dengan 3 kali pemulangan. Ya. Nah, ini Anda lakukan, kemudian bagaimana pencampuran makanannya, ya, dipurnya atau mungkin di makanannya, Anda lakukan dengan dosis yang tadi, yang sama. Ya. Anda bisa gunakan, lakukan penyemprotan. Kalau seperti ikan itu, ya, itu biasanya dalam keadaan basah pun tidak apa-apa, itu kita kasih. Tapi pastikan biofarming ini sudah menyerap di makanannya. Lalu bicara mengenai masalah terpal, ini sudah sangat banyak sekali aplikasi di lapangan. Ya. Jadi kalau ukuran terpal katakanlah 3 kali 4, ya, maka seperti biasa terpal itu diisi air ya kurang lebih sekitar 60-65%. 3 kali 4 Anda gunakan aja 1 tub ini. 1 tub ini Anda larutkan ke dalam 1 liter, kemudian Anda ambil ember ya, ambil ember yang sudah berisi air, kemudian 1 liter Anda larutkan. Ya. Anda bisa gunakan seperti molase ya, atau mungkin Anda juga bisa gunakan tambahan seperti air tetes tebu, ya, air kelapa dan lain sebagainya. Kalau tidak ada pun tidak ada masalah. Ya. Anda gunakan air biasa saja, kemudian larutkan yang 1 liter biang itu ke dalam 1 ember ukuran mungkin 10 liter, kemudian Anda aduk sampai rata, ya. Kemudian Anda sebohkan atau mungkin Anda ratakan ke dalam kolam tersebut, ya. Tujuannya tidak ada lain agar mikroorganisme masuk untuk melakukan penyesuaian terhadap suhu air, pH-nya supaya lebih bagus ya, dan juga ketersediaannya daripada makanan untuk budidaya ikan tersebut. Nah, setelah Anda taburkan biofarming, diamkan dulu kurang lebih sekitar antara 7 sampai dengan 10 hari ya. Kemudian selanjutnya Anda baru masukkan yang namanya benih ikan tersebut. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang memang harus kita pahamkan ya, bahwasanya biofarming ini benar-benar sangat luar biasa kalau kita bisa aplikasikan baik itu di dunia pertanian, perkebunan, hortikultura, tanaman hutan industri, kemudian juga dunia peternakan dan tentunya perikanan. Nah, ini sangat bagus ya, beberapa teman-teman sahabat-sahabat kita sudah mengaplikasikan. Angka reject kematian baik itu di peternakan itu benar-benar bisa sangat ditekan sekali. Bahkan biaya sangat hemat. Begitu juga dengan dunia budidaya ikan. Ya. Banyak seperti patin, kemudian nila, kemudian lele juga. Ya. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, khusus untuk media di ember. Ya. Nah, sama persis dengan di terpal. Jadi ketika di ember itu sudah kita isi air kurang lebih sekitar 75% atau 80% ya. Nah, Anda gunakan saja 2 tub biang ini ya, masukkan ya 2 tub ya. Atau bisa dibilang kalau ini katakanlah 50 berarti 100 mili ya.
kita masukkan aja ke dalam ember. Ya. Kemudian kita ratakan, kemudian kita diamkan selama 1 minggu. Nah, selanjutnya Anda masukkan bibit ikannya. Nah, hanya kami menyarankan karena dunianya kecil, ya, arealnya kecil berbentuk ember, maka pastikan budidaya ikan itu dengan ukuran sangkal. Ya. Diharap dengan ukuran sangkal 1 bulan itu Anda bisa melakukan panen. Jadi kita butuh waktu percepatan kalau ember, ya, karena kalau kita hitung nantinya tidak ketemu, ya, biayanya pemberian pakan, maka lebih baik kita gunakan ukuran ikannya itu dengan bentuk sangkal kurang lebih sekitar 10-12 cm. Nah, teman-teman semua, yuk kita informasikan, kita edukasi para petani kita, para pebisnis peternakan dan juga perikanan, sehingga hasil yang akan didapat oleh para petani dan pembudidaya ikan dan peternakan itu menjadi maksimal. Demikian, terima kasih. Sukses buat kita semua. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.